Kebetulan anggota PKK itu semuanya adalah anggota muslim, semuanya muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, izin Stitch ya. Sedikit menanggapi video singkat ini ya. Ibu ini menjelaskan bahwa dia bergabung dengan ibu-ibu PKK ya. Dalam hal ini ibu menjelaskan kebetulan hanya dia sendiri beragama Kristen ya, dia sendiri yang tidak berhijab karena nggak enak ya, semuanya muslim, akhirnya ingin menyeragamkan diri, berusaha mendapatkan kerudung yang warnanya sama, dan alhamdulillah ada kawannya yang meminjamkan. Setelah memakai kerudung itu, dia merasa nyaman, merasa tentram, adem, dingin, spontan dia meminta RT di sana untuk bersahadat. Alhamdulillah ya, ibu selamat, ibu telah menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Hidayah Allah itu bisa datang dari mana saja. Guidance from Allah can come from anywhere. Dari manapun bisa saja. Kita manusia tidak bisa memberi hidayah kepada siapapun, bahkan orang yang kita cintai sekalipun, kecuali hanya karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah yang tahu seseorang itu mau atau tidak menerima hidayah Allah, mau atau tidak menerima Al-Quran sebagai petunjuk, mau atau tidak menerima Allah sebagai Tuhan yang benar, mau atau tidak menerima Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi utusan terakhir. Sebagaimana Allah SWT berfirman, innaka lah tahdi man ahbabata walakinnallaha yahdi mayasa wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau Muhammad, kata Allah, tidak akan mampu memberikan hidayah bahkan kepada orang yang engkau kasihi sekalipun. Karena hanya Allah yang bisa, yang mampu memberi hidayah kepada siapapun yang dia kehendaki. Karena hanya Allah yang tahu seseorang itu mau atau tidak menerima hidayah. Masya Allah. Ibu, selamat ya. Ibu sudah memilih dan memeluk agama yang benar ya. Inaddina indallahil Islam. Satu-satunya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Kalau dulu sebelum Nabi Muhammad SAW itu tidak disebut agama Islam, tetapi semua aturan, semua nabi yang ditunjuk itu menyeru kepada menyembah Allah SWT, melarang menyembah selain Allah, karena tidak ada Tuhan selain Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam misalnya, ketika bapaknya ahli membuat patung berhala dan mereka semuanya menyembah berhala, Nabi Ibrahim diutus, dijadikan sebagai nabi pada waktu itu, menyeru kepada bapaknya, kepada pengikut-pengikut bapaknya untuk menyembah Allah. Menjelaskan bahwa patung itu tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa menolong, bertentangan sekali dengan bapaknya. Artinya apa? Nabi Ibrahim menyeru menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam misalnya dijelaskan oleh Allah, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya akulah Allah, jelaskan kepada kaummu, lebih kurang begitu maksudnya. Sembahlah aku Tuhanmu, tiada Tuhan selain Allah. Di dalam surat At-Toha ayat 14. Zaman Nabi Isa alaihissalam misalnya, Al-Masih, wa qolal masihu ya bani Israil la'budullaha rabbi wa rabbukum. Wahai Bani Israel,
Kata Al-Masih, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Wa may yusrik innahu may yusrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Barang siapa menyembah selain Allah. Ini peringatan dari ayat ini. Barang siapa menyembah selain Allah, diharamkan surga bagi mereka. Wa ma'wahun nar, tempat mereka di neraka. Wa ma lizzolimi namin ansor, tidak ada penolong buat mereka yang menyembah selain Allah kecuali pertolongan Allah. Bagaimana mendapatkan pertolongan Allah? Bertaubat, mengerjakan amal soleh, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa man taba wa amana wa amila solehan faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasana wa kanallahu ghafurur rahim. Semuanya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolong semua ketika mereka bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh. Semua kejahatan, kezoliman di masa lalu diganti dengan pahala kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Menyayangi. Al-Furqan ayat 70. Bisa dilihat. Ini bukan kata-kata saya. Bukan ide saya hanya menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Menerima silakan, tidak, saya bukan untuk didebat. Karena kalau mau berdebat ada Zakir Naik, ada Ustadz Nababan, ada Ustadz Zuma, mereka ya yang ilmunya banyak. Abdul Somad misalnya. Kalau saya sekedar tahu sedikit-sedikit, cuman merasa terpanggil untuk menyampaikan beberapa ayat Al-Quran. Ya. Ibu, selamat Bu ya. Ibu sudah memilih agama yang benar, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah mengikuti petunjuk yang benar. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhiruhu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah mengutus rasulnya Nabi Muhammad SAW membawa petunjuk, yakni Al-Quran, dan agama yang benar, kata Allah. Agama yang benar, ya, yang diunggulkan dan untuk dimenangkan atas semua agama, sekalipun orang musyrik tidak menyukainya. Ini bukan kata-kata saya. Lihat di dalam surat As-Sab ayat 9 kalau nggak salah tadi ya. Ya. Artinya apa? Islam, agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW itu membawa petunjuk, Al-Quran. Al-Quran itu artinya petunjuk, peringatan dan kabar gembira. Ya, petunjuk apa? Segala seluk-beluk kehidupan ada dijelaskan. Tanya apa? Semua ada jawaban di dalam Al-Quran. Peringatan bagi orang-orang yang mengingkari, bagi orang-orang yang kufur, bagi orang yang tidak menerima, bagi orang yang tidak taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Peringatan, kabar gembira bagi orang yang taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Ini Al-Qur'an. Maka Allah Subhanahu wa taala menyeru di dalam surah Ali Imran ayat 485, wa may yabtaghi ghairul islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khosirin. Barang siapa sesungguhnya memilih agama selain Islam, maka dia tidak diterima dan di akhirat menjadi orang yang rugi. Kenapa rugi? Allah Subhanahu wa taala memberi ancaman, tempat bagi orang yang menyombongkan diri. Wallazina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa menyombongkan diri, mengingkari ayat-ayat Allah, maka mereka semua akan dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Ini bukan saya yang ngomong. Sekali lagi, saya hanya menyampaikan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan menjadi motivasi.